Selamat siang guys, kembali lagi bersama kami The Cus. Kumaha barudak. Well, lama tak jumpa. Gimana kabar? Sekali jumpa udah beda guys ya. Beda guys. Nah ini sekarang akhir-akhir ini tuh kan ada yang menarik nih. Ini lagi di Indonesia tuh lagi heboh, rame lah istilahnya. Viral di mana-mana. Ini tentang ini gubernur baru nih, gubernur Jawa Barat. Bapak Aing toh? Ya, Bapak Aing. Bapak Aing. Kang Deddy Mulyadi. Kebetulan gua Denny dari Jawa Barat. Aku Huda dari Jawa Tengah. Gua Alek dari Jatim. Nah, ini mewakili provinsi masing-masing nih. Gimana nanti pendapat kita tentang ya kebijakan-kebijakan Kang Deddy ya. Barangkali dari Jawa Tengah pendapatnya seperti ini, dari Jawa Timur pendapatnya seperti ini. Barangkali di tengah-tengah kita bisa bandingin nih. Oh, saya punya gubernur nih lebih hebat dari Kang Deddy ini. Itu kan bisa jadi bahan ini ya. Bahan ini buat Kolok-kolokan. Bon recok-recokan. bahan buat bully-bulian. Enggak sih, kita bukan berarti untuk merendahkan antara gubernur itu enggak, tapi kita pingin Ngasih rapor lah. Nah. Iya. Yang pasti kita suka dengan sesuatu yang lebih baik gitu kelihatannya. Ya kan kita kan tinggal di Jepang nih. Jadi melihat hal-hal positif tuh lebih banyak gitu dibandingkan ya waktu kita di sana gitu. Jadi kalau ada yang lebih positif menyerupai atau mirip-mirip sama yang di Jepang itu, kita lebih ngerasa lebih senang aja gitu kan. Akhirnya ada manusia setengah dewa yang bisa membangkitkan karena belum tentu kan kalau Kang Deddy atau siapa aja gubernur di Indonesia yang melakukan kebaikan positif yang hal positif ya di Jepang itu belum tentu viral itu karena di Jepang itu udah sesuatu yang semuanya udah baik lumrah, udah biasa gitu. Nah kalau di Indonesia kan hal yang luar biasa, makanya itu kita langsung aja kita tonton videonya seperti apa. Yang apa ya? Ini judulnya tentang belanja hibah. Ya tentang penggunaan dana APBD lah. Iya, betul. Dan toh anggaran yang kita pegang bukan anggaran pribadi kita. Semua Sambil ngopi, sambil ngerokok, anggaran. boleh? Bisa. Ini udah jadi agar nih ya. Atasnya udah jadi agar tuh. Rakyat, maka semua harus melepaskan. Gitu loh. Yang disebut kemakmuran rakyat itu satu, rakyat merasa makmur, merasa nyaman karena mendapat fasilitas jalan yang baik dari pusat kota provinsi sampai pelosok kampung di ujung. Ini gimana mendapatkan fasilitas yang baik dari dana APBD? Bagaimana Jawa Tengah ini? Jawa Tengah masih ya lumayan ada sih ya 1-2 titik yang banyak kerusakan, yang banyak lubang-lubangnya itu masih agak banyak, tapi ya, kayaknya bukan banyak sih, emang udah dominasi sih. Ya bisa dikatakan tahun-tahun ini udah berkurang lah, tapi ya emang masih kurang kayak gitu. Karena ya benar kata omongannya Pak Deddy, gimana untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, itu dengan memperbaiki fasilitas umum, karena masyarakat juga itu kan kita wajib pajak. Wajib pajak itu kan pajaknya kan dikumpulkan di negara. Nah, gimana caranya agar masyarakat kita bisa merasakan uang kita juga, yaitu dapatkan feedback yang baik lah guys ya. Karena kata Kang Deddy ini pernah bilang kalau misalkan nih rakyat bayar pajak 1 juta, itu 1 jutanya itu 100%-nya itu harus dikembalikan lagi ke masyarakat. Harus dibelanjakan. Jadi sekarang Jawa Barat itu uang pajak rakyat 100% harus dikembalikan lagi ke rakyat. Udah masuk saku dong. Mudah-mudahan Jawa Tengah bisa melek. Bisa lah. Bisa. Lanjut yo. Kita lanjut. Genteng kan gitu. Di pusat kampung, di
ujung selatan Garut, di ujung selatan Pangandaran, di ujung timur Kuningan. Saya kalau sebutin semuanya, di ujung timur Cirebon, di ujung timur Indramayu, di ujung utara Subang, di ujung utara Karawang, di ujung utara Bekasi, di ujung utara kota Bekasi, Bener-bener di ujung bupatinya Jawa Barat. barat Daya, Semuanya kota ya. Bekasi, di ujung barat Bogor, di ujung barat Sukabumi, di ujung barat, di ujung selatan Cianjur. Udah gitulah, ini yang pinggirannya. Jadi kita akan fokus itu. Yang kedua, rakyat mendapat akses layanan pendidikan yang terencana dari mulai SD, SMP, SMA atau SMK. Rakyat mendapat layanan kesehatan yang memadai dari mulai tingkat puskesmas membantu, puskesmas, rumah sakit rujukan pertama, rumah sakit rujukan kedua, dan terus kan gitu. Kemudian rakyat mendapat jaminan akses layanan air bersih, rakyat mendapat akses layanan pengelolaan sampah, rakyat mendapat akses lapangan kerja yang luas. Pak, kenapa diem, Pak? Terpikirkan di kampungnya sendiri, membuat balai latihan kerja, membuat rencana kerja yang matang. Papeda. Kita kumpulin kawasan industri di Jawa Barat, berapa kebutuhan tenaga kerja dalam setiap tahun, jurusannya apa saja, kita rubah kurikulum sekolah untuk diarahkan pada apa yang menjadi kebutuhan kerja. Kita cari tenaga-tenaga teknis yang untuk mengajar tidak hanya terbatas pada guru yang ada di sekolah, bisa jadi mentor-mentornya ada di pabrik-pabrik, di bengkel-bengkel gitu kan, karena kita butuh orang kerja, bukan butuh orang untuk bicara. Nah ini kerangka kerja yang akan dibuat. Mantap, Kita ya, dorong mantap. jalan-jalan Itu menuju bukan- sentra produksi pertanian, Hanya bicara. perikanan, kehutanan, kelautan, industri. Jadi kepada para pengusaha kami mohon maaf apabila kami belum bisa memberikan layanan yang terbaik. Saya jujur aja suka kasihan sama pengusaha ini. Saya katakan kasihan. Pertama, mereka sudah bayar pajak, habis itu mereka bayar CSR. Di luar itu dia harus bayar proposal yang diajukan. Setiap itu mereka menjadi kelompok yang ditekan dan Berarti selalu salah apa saja ya, dalam yang berbagai hal. dipikirkan Ini itu juga harus dari selamat. apa, dari Kenapa? bawah, Ingat tuh masyarakat APBN terkecil kita, sampai kalau nggak ada pengusaha daya ke dukung atas dari pun kalangan juga dunia dipikirkan. usaha, kolaps. Nggak ada. Jadi adilnya KDM itu di situ gitu. Jadi dia nggak hanya memikirkan Masyarakat si miskin si aja miskin gitu. doang, gitu. Sampai pengusaha aja gitu kan. Dia tahu gitu masalahnya seperti apa. Ya penggerak ekonomi sih soalnya. Perusahaan itu udah ngeluarin Uang, pajak pajak. buat pajak, terus dana CSR ya, dana sumbangan gitu buat ke pemerintahan dan lain-lain. Yang intinya apa ya, Terus buat belum tagihan-tagihan dari ormas kan Oh. segala macam. Iya Itu sih. dia tuh tahu banget gitu sebelum itu. Bukan ijazah kuliahnya sih. nggak cuma ngomong doang. Yang bayar pajak, kemudian nggak ada orang kerja, dari mana orang belanja? Nah ini kan penting, dunia usaha harus Sambil ngopi, dilindungi, guys. sehingga ketika perusahaan sudah bayar pajak, saya katakan ketika perusahaan sudah bayar pajak, maka jangan terlalu banyak dibebani. Dia sudah bayar pajak, nah pakai pajaknya digunakan untuk bangun infrastruktur jaringan listriknya, bangun infrastruktur jaringan telekomunikasinya, bangun infrastruktur jaringan gasnya, bangun infrastruktur jaringan jalannya. Ini pengusaha Waduh, kadang-kadang bikin Cok. kontrak dengan ini pengadaan listrik sudah disepakati, tiba-tiba diundur jadwalnya atau cancel. Nah yang kepastian yang seperti ini bisa kabur pengusaha. Nah ini yang ingin ada dalam pikiran saya. Dan kemudian tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah ini, perusahaan sudah bayar PPN pada sebuah tempat, sudah bayar PPH para pegawainya pada sebuah tempat, menghasilkan uang ratusan miliar untuk bayar pajak dalam setiap tahun. Harusnya uang yang ratusan miliar itu diturunkan untuk wilayah sekitar, bangun air bersihnya, jaringan pendidikannya, kemudian jaringan jalannya, layanan puskesmasnya, rumah sakitnya, dan dijelaskan itu bangun dari duit pajak perusahaan. Nah sekarang kan pajaknya masuk, setelah itu keluarnya juga menjadi tidak tepat, dibelanjakan tidak tepat, di sekitar industri masyarakatnya miskin, kena limbah ngamuk, kemudian mereka setiap hari bising, kemudian akhirnya perusahaan harus mengeluarkan uang kebisingan, harus mengeluarkan uang itu, uang ini. Karena apa? Wajar itu terjadi juga masyarakat, karena masyarakatnya tidak mendapat fasilitas yang baik dari negara.
Nah, ke depan nggak boleh begitu. Perusahaan di sini menghasilkan pajak, maka sumber pajak di perusahaan itu yang paling utama prioritas adalah masyarakat di sekitarnya harus segera berubah nasibnya, bisa kerja di perusahaan itu, kemudian mendapat fasilitas sekolah yang baik, rumah-rumahnya sudah baik, sarana air bersihnya baik. Ini loh yang saya maksud, ya. Jadi kalau negara pemimpinnya berpikir seperti ini, rakyatnya berubah, Indonesia ini menjadi negara surganya para investor. Investornya yang tidak merusak, tapi investornya yang menumbuh kembangkan ekonomi dan menjaga alam. Kelas. Nah, sekarang kita akan Ini fokus kayak pada gubernur Jawa Timur sih. Enggak. dalam Si rancangannya Bapak Kofifa. sudah kolek Bu berapa Kofifa. sekarang? Iya, biasanya kayak gitu. Terima kasih biasanya. Pak Bu. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur terakhir pertemuan dengan tim, siapa? kami diberikan target untuk bisa mencapai efisiensi Dan sampai gedung, Pak, dengan 3 kalau triliun ngomong. Pak. Mm-mm. Dan alhamdulillah sampai dengan malam ini tadi kita sudah konsolidasi, itu angkanya sudah hampir mencapai 3 triliun. Tiga. Ada harapan Pak? Harapannya ada, namun perlu pendalaman lagi Pak. Ya bukan, artinya bukan gergaji anggaran, bukan. Kalau gergaji anggaran tanpa melihat isi anggaran nggak mungkin. Saya ini ingin melihat isi anggaran, baru anggarannya diatur. Kalau main potong, nanti ada yang bagus dipotong kan jangan. Jadi Banyak. itu yang menjadi orang ini yang harus teman-teman OPD ya pahami polanya dari itu. Begitu. Saya itu polanya itu. Jadi jangan ngambil pola gampangan. Pola gampangan tuh potong Prosentase flat semua. ya itu gampang. Siap. Ya, andai kata pun nanti misalnya kurang 1 triliun nih kita nyicil. Yang ini ya potong sekian persen. Gitu loh. Yang kita udah tahu kan. Gitu. Nah, Yang kemudian penting potongnya atau dari atas, misalnya- jangan dari bawah. Atas aja yang potong. Gitu kan. Kalau tidak tercapai di perjalanannya, ya belanjanya kita atur. Kan belanja bisa diatur. Yang ini lelangnya bulan ini bulan ini sambil melihat perkembangan uang masuk ke kas daerah. Kan begitu cara. Kan dari mana belajar itu? Dari orang tua kita. Ibu bapak kita dulu nggak tahu duitnya punya berapa. Kan dia ngatur betul, ini anak ini satu pak. Nah seperti itu 3 ya menuju 1 triliun lagi. Nanti tercapai lah ketika saya sudah dilantik. Nah 3 triliun. Nah kemudian komposisi belanja hibah pemerintah provinsi Jawa Barat tahun ini yang sudah ditetapkan berapa? Untuk hibah tahun 2020 Ya. Pak Gun, kami perlu Hibah itu sampaikan yang apa yang tercatat di dikasihkan? dalam APBD 2020. Dana hibah Dana itu hibah itu dana sukarela dari pemerintah. buat Buat ini Masyarakat. instansi, yayasan-yayasan, bebas pesantren, mau. pesantren, terus ormas. Itu mereka dapat kucuran dana dari pemerintah setiap tahunnya. Iya. Dari pemerintah daerah. Setiap daerah emang ada. Pesantren itu dapat, ada yang Oh dapat iya, kalau pesantren ya. yayasan, misalkan mau bikin yayasan nih, yayasan pemuda Kebumen gitu istilahnya. Yatim piatu aja kayak gitu. Nah, Yatim piatu. Kalau yatim piatu sih Udah bagus pasti lah, ya. bagus lah ini. Ini yayasan yang kayak ya ini Ormas, pemudaan ormas. gitu. Nah, Itu dapat juga. itu per tahun ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar. Banget. Kok banyak ya? Banyak ya. Nah, makanya ini kan lagi di sama dia. Oke, kita ini nih. Hmm. Ini dana hibah ya. Iya, iya. Hibah ini kurang lebih sebesar 3,2 triliun. Oh tahun Anjir. ini sudah disahkan di APBD 2025 nih. murni 2025 ini Betul. 3,2 triliun. Betul. Nah, jadi kebiasaan sebelumnya hibahnya 3,2. Berapa aja itu? Di dalam catatan kami di dalam APBD tahun sebelumnya Pak 2024 besarannya 5,2 triliun. 2024 5,2 triliun. Betul. Karena ada hibah untuk pemilu. Salah satunya ada dari pemilu Berapa untuk sebesar 1 triliun. 1 triliun untuk pemilu tahun 20. 2024. Tetapi tidak dianggap menjadi sesuatu yang boros juga.
Karena ada hibah lain tuh, 4 triliun juga kan. 1 triliun pun balik kan? Kembali. Balik lagi berapa? Kas daerah. Balik lagi ke kas daerah itu artinya 100. tidak terpakai. 127 miliar. 120. Berarti pemilu kemarin menghabiskan uang berapa? 870 Ya kan? 70 miliar. 870 miliar untuk penduduk Jawa Barat yang segede ini. Betul. Dan uangnya kan tidak hilang. Uangnya Kenapa? Jadi honor Linmas, jadi honor KPPS, jadi honor PK. PPK, jadi percetakan, melahirkan orang kerja. Itu kan ada regulasi yang terbangun, melahirkan pemimpin baru. Yang mudah-mudahan pemimpin baru itu saya dihasilkan dari uang 870 miliar. Biaya untuk menghasilkan saya ini 870 miliar. Sekarang sudah bisa mengefisiensikan uang sebesar 3 triliun. Jadi saya sudah Jarang-jarang loh nyumbang Pak, dan tim semua pada pemimpin negara bisa sekarang. berpikiran Ya kan? kayak Sudah gitu, nyumbang Pak. Modalnya pada negara. 875. Ya, Untungnya itu 3 triliun. 2,2 triliun. Modalnya Nggak apa? rugi. Dari negara kayak gitu. 870 miliar karena sudah nyelamatin uang 2,2 triliun baru 1 tahun. Bisa jadi kan nanti nyelamatin uangnya adalah 3,2 triliun. Pinter ya. Apa makanannya dia? Kebanyakan kan seorang pemimpin kan mikirnya aku modal sendiri kayak gitu kan. Barisan makanannya apa gitu kan. Jadi ini kan dia ini orang kampung. Jadi di rumahnya tuh nggak ada magicom. Jadi rumahnya Tungku ya? Emang tungku. tungku. Dapurnya itu masih pawon gitu. Pawon, Pawon. Sama. Jadi pakai kayu bakar, nggak pakai ini gitu, nggak pakai gas segala macam. Belum ada kompor listrik belum ya? Nggak mau dia, Hmm. nggak mau. Jadi semuanya kalau di kampung lah istilahnya. Hmm. Nasi. Yang rumah sekarang Iya rumahnya Iya? gubernur. Dia kan, jadi dia bikin rumah di kampungnya lah istilahnya. Nah di kampungnya itu nggak cuma dia, rumahnya dia yang dibikin bagus tuh. Satu kampung itu dibikin bagus. Jalannya, persawahannya, tata kelola, ini tata ruangnya semuanya nggak boleh ada sedikit pun sampah. Iya. Makanya bersih banget kayak di Jepang, Tinggal di daerah mana sih? di Subang. Subang. Ini lembur Subang itu Pakuan namanya. ujung mana? Utara? Hah? Subang. Subang. Jawa Barat Subang itu Sembilan. deket ini, deket Purwakarta, deket ke Karawang, deket ke Cirebon. Cirebon. Oh iya. Daerah pesisir. Enggak, di tengah. Tengah, deket ke Bandung juga. Dekat ke Bandung. Jadi dia kan sekarang udah 3 bulan nih, belum 3 bulan sih, belum 100 hari, udah 3 bulan tapi belum 100 hari kan. Dia belum pernah ngantor selama 3 bulan, belum pernah ngantor. Di kantor gubernur dia. Heeh. Lah, Tapi kerjanya cuma berarti Ngatur. mondar-mandir. enggak, Macam. kerja dari hari ini, misalkan jadwalnya dari hari ini pagi ke Cianjur, siangnya ke Sukabumi, sorenya ke Bogor, gitu aja tiap hari. Mengelilingan Jawa Barat. Berarti dicari masalahnya dulu. Pokoknya ada, apalagi yang sekarang kan orang-orang kan udah tahu nih kegiatan seperti apa. Jadi main TikTok segala macam tuh. Kang Deddy laporan langsung. Nah Langsung itu yang disamperin. itu yang disamperin langsung. Ini ada jalan rusak kayak gini, samperin itu. Kalau nggak bisa disamperin, langsung telepon bupatinya, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Nih di desa ini ada jalan yang rusak, tolong diperbaiki. Jadi sat-sat gitu istilahnya. Mantap banget. Ada sih dulu di Jawa Tengah yang pemimpin yang kayak gitu, tapi sayang udah lengser gara-gara pemilu pilpres. Iya sih ya.
gara-gara belok haluan. Iya, gara-gara belok haluan sih. Makanya jangan belok, Pak. Makanya jangan belok Pak, apalagi gue megalodon. Heeh. Iya. Kalau bagusnya ya kalau di Jawa Tengah kan ya emang ada. Cuma menurutku pribadi ya kalau yang di Jawa Tengah itu apa ya? Agak menjelek-jelekan lawannya kayak gitu. Jadi kurang bagus lah di mata masyarakat. Kalau yang di Jawa Barat kan istilahnya kan apa ya? Pure, benar-benar dari hati nurani untuk masyarakat dan gimana caranya menyelesaikan keluhan masyarakat kayak gitu. Dan bagusnya ini pas pemilihan gubernur ini, KDM ini nggak punya tim sukses. Nggak punya tim sukses, nggak bikin tim sukses, nggak kampanye, tapi suara pemilihan itu hasilnya berapa cuy? 64%. Lebih dari separuh ya. Itu dari 4 kontestan. 4 kontestan 4 loh. 4 grup loh. Lah 40%-nya dibagi Dia kan tiga. nomor 4, nomor terakhir, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dia nomor 4 terakhir. Tapi dia dapat 64%. Berarti yang lain cuma 36% bagi 3. Dia dapat 12. Padahal dia udah Dapat diserang. enggak deh. 1,2%. Enggak deh. 10,2. 9 toh. Dapat 9%. 9%. 9 kali 4 36 kan. Nah, penduduk Jawa Barat itu kan 51 juta. Dari 51 juta, 64%-nya ya sekitar 30 jutaan. Mantap. Tanpa tim sukses. Jadi dia nggak punya utang nih. Nggak punya utang ke si A, ke si B harus dikasih jabatan apa, kasih apa gitu. Jabatan apa enggak dia. Makanya keren nih. Berarti enggak hutang jasa lah ya istilahnya. Kampanyenya itu setiap Gak ada serangan fajar dong. enggak. Jadi kampanyenya itu malam hari. Kayak pemilihan lurah itu serangan pajak. Kalau yang lain kan siang kan gitu ya, bikin panggung segala macam gitu, siang di lapangan segala macam atau kemana gitu kan. Jaga-jaga sebelum subuh ya. Kalau dia malam hari ininya kampanyenya, Kelilingnya. kampanye di satu daerah misalkan di Cianjur gitu ya, di alun-alun ya biasanya dia bikin kampanyenya itu bikin panggung gitu, panggung rakyat gitu, sederhana gitu. Kenapa katanya ditanya, kok kampanye malam hari kan yang lain siang hari, sore hari gitu kan? Karena yang lain rakyat itu kalau dari pagi sampai sore itu kerja. Saya kampanyenya malam hari biar rakyat tuh bisa datang ke saya. Saya bikin ini apa? Acara rakyat gitu istilahnya. Di situ ada musik-musik tradisional, tarian segala macam. Nah, setelah itu dia ini mengorasikan. Terus ditanya apa keluhan masyarakat. Nah, gitu. Banyak sih keluhannya. Jadi jemput masalah lah di situ. Banyak banget kan, ada yang pakai poster, Pak, anak saya mau dioperasi, tolong. Pak, Langsung. saya yatim, Pak. Udah mulai gak bener nih. Yatimnya udah kejauhan gitu. Yatim kurang ajar. 11 triliun hibah pada tahun 2021. 2021 hibahnya 11 triliun. Itu di luar SD SMP nggak? Di luar, Pak. Murni hibah Pemprov yang bukan kewajiban. Iya. Iya ngomongnya juga. Berat banget. Berat. Anjing Takut sih, ketahuan. takut sih. Iya. Aku ditanya itu uang segitu di mana aja gitu. Jadi apa? Pada waktu tahun 2020 dan 2021 itu kan kita pinjam duit. Betul. PEN. Pen. Singkatan dari apa itu PEN? Penalti. Pinjaman. Kemudian ekonomi nasional ya. Akibat dampak COVID. Akibat Jadi dampak- ekonomi nasional harus dipulihkan Betul. oleh pemerintah. Maka Ya. pemerintah ngasih pinjaman pada pemerintah provinsi untuk memulihkan ekonomi Betul. agar rakyat kerja. Ya.
agar ekonomi berputar kembali. Betul. Gitu Kok kayak kan? hujan ya? Nah, uang yang pinjaman itu dibelanjakan untuk apa? Ya, terima kasih Pak Gub. Jadi memang tahun 2020 adalah masa COVID yang Iya. kemudian akhirnya APBD kita juga dilakukan beberapa refokusi. Oke, Penerimaan refokusi. juga menurun sehingga dilakukan pemulihan ekonomi nasional tadi di Jawa Barat dari tahun 2020 dan 2021 sebesar 3,4 triliun. Dari 3,4 triliun ini dilakukan beberapa kegiatan. Di Ya. antaranya semuanya rinci aja dengan uangnya. ada- Biar orang tahu, seluruh rakyat Jawa Barat tahu kita punya utang itu dibelanjakan untuk ini gitu loh. Kan utang. Seluruh rakyat Jabar ini, Pak. Siap, betul Pak. Dari tahun 2020 dan 2021 Transparansi beberapa kayak kegiatan, gini ada ya? 11 kegiatan. Dari 11 kegiatan ini pertama adalah infrastruktur jalan. Bangun jalan. Infrastruktur jalan ada 68 kegiatan. Itu Bangun kurang jalan. lebih 950 miliar. Oke, dari 3,4 dipakai bangun jalan 950 50 miliar. miliar. Yang Nah, kedua, terakhir tuh, Kedua, bikin kayak infrastruktur pengairan, Pak. dipakai irigasi Irigasi Masuk akal, itu kan? Berapa? kurang lebih selama 2 tahun 28 miliar. 28 miliar. Oke, Yang pakai irigasi. ketiga, betul. Yang ketiga air limbah, Pak. Perlu. Dipakai penataan air limbah. Betul. Itu Penanganan. kurang lebih sekitar 10 miliar. Nah, 10 miliar untuk penanganan air limbah. Betul. Terus Yang keempat, infrastruktur perumahan rakyat. bangun rumah. Bangun rumah Rutilahu Roti lahu kurang lebih 877 miliar. 877 miliar Roti pakai lahu itu bangun apa? roti lahu. Kayak kuning. Betul. Oh, Oke, rumah layak huni. bagus. Itu buat Yang apa? kelima, Gratis. infrastruktur ruang terbuka publik, Pak. Dipakai bikin taman. Ya. Berapa? Itu kurang lebih sekitar taman alun-alun, Pak. Itu kurang Oh, lebih dibikin sekitar alun-alun. Alun-alun di kabupaten mana aja tuh? di beberapa kabupaten kota ya. Ya pokoknya alun-alun di kabupaten. Di Madiun gitu. Kenapa Thailand dia bilang di Madiun? Spesifik. Itu 165 miliar. 165 miliar pakai bikin alun-alun. Terus Infrastruktur perkotaan bangunan publik. apa itu? Nah ini kami perlu klarifikasi, tapi ini mungkin yang seperti apa kreatif center, Creative Center. dan sebagainya. Itu Itu kurang lebih kreatif. 3 kegiatan, Pak. Itu ada 21 miliar. 21 miliar. Terus Kemudian yang ketujuh, infrastruktur perkotaan sarana peribadatan. bangun apa itu? Itu bangun Masjid Al-Jabar. Al-Jabar, bangun Masjid Al-Jabar Besarnya menggunakan dana pinjaman PEN sebesar 207 miliar. 207 miliar. Itu kegiatan yang ketujuh. Kegiatan yang ke-8, infrastruktur sosial pariwisata. Apa Bangun apa apa itu? bikin? Ini ada 15 kegiatan. Kami perlu dalami lagi, mungkin ini destinasi wisata Oke, yang memang, berapa nilainya? dilakukan kurang lebih sekitar 173 miliar. 173 miliar. Betul. Itu total semuanya. Masih ada? Masih Pak. Apa lagi? Sosial infrastruktur revitalisasi pasar, Pak. Oh, pasar. 12 kegiatan. 12 kegiatan. Itu 137 miliar. Mm-mm. Pembangunan pasar kreatif Mm-mm. ini 11,3 miliar. Mm-mm. Terakhir sosial kesehatan di 816 miliar. Oke, totalnya Totalnya 3,4 triliun 3,4 triliun terjadi di tahun 2020 dan 2021. sampai dengan 2020. Utang. Artinya waktu itu pemerintahan provinsi sangat membutuhkan dana Betul. untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan membuat berbagai kegiatan yang tadi kan, dari mulai bangun jalan, irigasi, Iya. alun-alun, sarana peribadatan, kemudian pasar, kemudian industri kreatif ya, bangunan, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian rutilahu. Ada. Pada saat itu butuh dana ya, Betul. akhirnya pinjam, dan dana itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk dibayar selama Kurang lebih dari tahun 2020 sampai 2022 sampai dengan 2029. 2022 7 tahun. Ya, Per tahunnya rata-rata 500. tahunnya Jadi 3,5 triliun. Ya kan, Kurang lebih 500. 300, 3,5 triliun. ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan hibah? Ini orang harus tahu. Hibah itu Hibah itu adalah bantuan dari Pemerintah. pemerintah daerah kepada
lembaga atau Badan. masyarakat, badan yang memang atau organisasi yang mengajukan untuk Itu yang ditanya agak kebutuhan keringat dingin mereka. udah bagus. mereka. Pertanyaannya adalah hibah itu wajib tidak? Tidak. Ya, secara nomenklatur maupun secara mekanisme Tidak. memang tidak wajib. Tidak Tidak wajib. wajib. Kemudian orang yang punya yang memberikan hibah itu berarti dalam posisi kecukupan. Iya. Cukup uangnya maka dihibahkan karena kebanyakan. Oh, pihak pemerintah. Iya, Betul. artinya Seharusnya. uangnya cukup, kebanyakan ya udah. Di mana-mana kan yang namanya dana Hibah. hibah atau memberi secara ikhlas sukarela itu kan nggak wajib. Di mana-mana orang yang udah berkecukupan, udah banyak duit nih, baru nih ngeluarin nih mau sedekah sini kan istilahnya. Ajuin aja proposalnya ke sini, nanti saya kasih sekian gitu kan, sesuai dengan proposalnya. Karena kita punya banyak duit nih. Bingung Nggak nih, bisa mau habis dia kayak ngambil gitu. sini. Tapi ini salahnya Kita masih punya utang. enggak. Ini Duit utang. kita ngutang ke Ngutang, negara, uang negara. Nah, kita dapat uang negara, utangnya itu dibikin buat hibah gitu kan. Kita ngutang ke bank, istilahnya kita ngutang ke bank, tapi kita sedekahin nih. Kan logikanya Salah. dibalik kayaknya gitu ya. Salah. Dihibahin aja gitu loh. Nah pertanyaannya Pak, enggak, kita hanya ini aja. Ya. Pada waktu kita pinjam Asik 3,4 triliun, tapi kita hibah. Pemimpin baru. 3,4 triliun. Nah, kita pinjam 3,4 triliun Betul. untuk membangun, tapi uang kita dihibahkan berapa? Tadi 11 Triliun. Jadi kita pinjam untuk membangun memulihkan ekonomi, Ya. tapi uang kita dihibahkan. Kita pinjam 3,4 triliun dan itu harus menjadi cicilan hutang kita, tapi uang kita dihibahkan 11 triliun. Gitu loh. Aduh, Gimana guys? Tanggapannya guys. aduh. Musiknya ini. Aduh. Gimana Bang? Bang Alek, tanggapannya gimana Bang Alek? Kalau apa yang ditanya udah keringet dingin sih itu. Beneran. Itu adalah hibah untuk bos, Pak, untuk pendidikan. Ya, oke, dikurangi bos berapa dari 11 triliun? Dikurangi bos ya Pak Agung izin itu kurang lebih sekitar 3 triliun ya Pak. Pada di luar bos 1,7. Bosnya berapa? Bosnya 8 triliun Pak. Oh, 8 triliun. Itu 11 triliun. Iya. Berarti di luar bos itu kita 2 triliun. Bos tahu kan? Ya kan? Tahun berikutnya Kalau bos kita agak mending sih Pak. dikurangi Emang di luar membantu bos, Pak. Membantu Pak. Soalnya 3,3 triliun. aku juga Artinya alumni bahwa bos. Dibantu sama bos. Di sekitar 1, Tapi nanti dikoreksi juga di bosnya. Iya. Iya, kalau yang nggak tahu. Nah, kemarin yang bikin rekening nggak tahu, orang tuanya 11 triliun banyak itu kan. memang ada hibah yang menjadi kewajiban, Betul. yaitu membayarkan bos. Betul. Nah, di luar bos itu uang kita yang dihibahkan sebesar kurang lebih 2 triliun. Tahun berikutnya uang kita yang dihibahkan Betul. adalah 1,6 triliun. Kemudian naik lagi Nggak tahu ya. sebesar 2 triliun. 2 triliun naik lagi Sebesar tadi Ayo. 2,2 triliun. 2,2 triliun Dari naik lagi 1,6, 2 triliun, 2,2 dan sekarang kurang lebih sekitar 2, Kalau Bapak ini 26 menit yang ya, menegakkan. artinya kalau Ntar kita hidup. tidak menghibah-hibahkan Antara uang, jabatan gue lepas, kita atau penyala gue yang Salah lepas ngomong, nih. salah ngomong langsung ini. kumpulin ya Pak. ya Salah udah ngomong, surplus nyawa malah. gue lepas. Kalau kita nggak dulu hibah-hibahin, Tahu masih kita dikit masih punya orang. utang nih berdasarkan audit BPK lepas. misalnya kita masih punya utang, BPK memberikan saran sebaiknya tidak dilakukan pengeluaran dana hibah dulu, tetapi lebih baik membayar utang dulu. Lunas ya Pak. Lunas. Pak, udah Pak. Ya kalau saya sih minta sekali lagi kan UMKM Tapi kalau dilihat dilunasin. dari bicara-bicaranya Kan UMKM dilunasin sama pemerintah kan. Orang baik, Utang-utang orang baik. ya kan. Dia kan cuma Mudah-mudahan iya aja Bapak disuruh Jawa ngitung Barat ini anggaran oke.
utangnya kita berapa lagi? Suruh ngeluarin ini, oke. Untuk pen Jadi yang dia nggak nanya Sisa ini cicilan untuk apa yang Pak, kita ini untuk apa Pak, akan enggak. lakukan di Cuma tahun dia 2025 ngomongnya hati-hati ini, sih. kurang lebih sekitar Soalnya kan kalau dia ngomong salah, Jadi sisanya ini atas izin Sampai Pak ini, dengan udah 2000, ke bawah semua ini. Ya lah, badan-badan yang di bawahnya. Tapi ini secara tidak langsung KDM-nya lagi 60 ngorek. miliar. ngorek Dan sisanya kepada seluruh 200 miliar. Jadi kurang lebih sekitar Kalau ditinggalin utang segini ada banyak. skandal ini kan serangan korupsi 1,8 triliun. ya, Hmm. ya buat Ibu Menteri Keuangan 1,8 triliunnya lunasin ya. Buat bangun jalan. Buat bangun jalan, buat bangun jembatan, irigasi, sekolah-sekolah, Lunasin, pokoknya lunasin ya. Jawa Barat pengen istimewa. Kalau Jawa Barat ini istimewa, maka Indonesia bakal hebat. Wih, Malah itu. ngantuk. Nah, Malah sekarang kan ini nih ada yang dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur. Kira-kira nih yang dari Jawa Tengah dulu. Gimana Mas? Sekarang ini kan barusan ngobrolin dana hibah ya. Kira-kira apa pendapatnya? Kalau pendapatku sih ya bagus ya dana hibah ya. Tapi alangkah baiknya dana hibah itu diawasi bener-bener. Karena riskan banget disalahgunakan, diselewengkan sama ya ormas-ormas yang di bawahnya. Jawa Tengah sekarang gubernurnya siapa tuh? Gubernurnya Pak Lutfi ya? Pak Lutfi, Polisi itu ya? polisi. Ya anak banyak Bapak Presiden lah. Oh itu bukan dari Banteng ya? Bukan. Bukan orang Banteng ya? Megalodon. Bukan Megalodon. Bukan. Ya mudah-mudahan buat apa gubernur Jawa Tengah ya bisa. Kalau di Ya, Jawa Jawa Timur Barat. masih bisa bersaing lah ya, setidaknya. Gimana sekarang? Bukoviva, Masih bohong. iya masih bisa bersaing lah ya. Iya Untuk sih. sarana transportasi jalan umum udah bagus, Hmm. udah halus. Itu di seluruh Jawa Timur. Iya, belum seluruhnya, tapi seenggaknya udah 78%-an lah. Kalau di tempatku Bojonegoro udah full bagus jalannya. Oh. Tapi nggak dimakan ormas. Pengen disikat sama Bukoviva. Kirain Oh, jadi ada. kalau pembangunan mah bagus ya. Iya, bagus. Emang pergerakannya silent sih Bukoviva. Tepat sasaran lah ya. Iya, tepat sasaran. Ya syukur lah. Apalagi yang perbatasan Jawa Tengah itu ya. Wah, dibagusin banget pokoknya. Iya, buat apa? Buat iming-iming Iya. tetangga sebelah sih. Ini nggak punya aku Betul. bagus kayak gitu sih. Gue denger tuh KDM tuh pas dia mahasiswa, jadi dia kan pendiri HMI, Himpunan Mahasiswa Islam di Purwakarta. Nah dia pas mahasiswa itu dia ngumpul-ngumpul nih, ngobrol lagi jalan nih di depan kantor kabupaten, kantor bupati. Dia bilang seperti ini sama teman-temannya. Nanti nih kalau gua jadi bupati, ini bakalan gua beresin semuanya. Nggak boleh ada sampah, nggak boleh ada ini pokoknya gua beresin. Ini Itu teman-temannya kayak itu, janjiku di desa. ini teman-teman yang mahasiswanya, yang Masih pada hidup lah ya. yang pada yang jadi bupati Purwakarta sekarang itu ini ngetawain semuanya gitu. Lo ngomong kayak gitu, lo aja 3 hari sekali baru bisa makan, baru bisa nemu makanan. Ya istilahnya kan semuanya ketawa nih, Menyepelekan lah ya. diketawain. Itu yang temen yang sekarang jadi bupati Purwakarta itu nyeritain gitu kan. Emang bener-bener. Tapi anehnya meskipun dia ngomong begitu, meskipun 3 hari sekali dia baru bisa makan, nemu nasi gitu, dia sambil jualan bala-bala di kampusnya itu. Setelah itu dari hasilnya itu dia tampung 20-30 orang anak yatim piatu. Waktu kuliah Itu waktu kuliah. Waktu kuliah. Dianya sendiri 3 hari sekali baru bisa nemuin nasi. Karena setiap hari kan kumpul di dia tuh kan nggak punya kosan katanya. Jadi tidurnya di sekretariat.
sekretariat himpunan ini mahasiswanya itu. Jadi dia setiap hari itu ini apa ngutang ke tukang Indomie, makannya sehari sekali. Tapi saking keseringan ngutang, dia nggak mau ngutang lagi, sampai dia selama 3 hari sekali itu jadi setiap harinya itu dia minum air keran buat nahan lapar. Tapi selama itu juga dia jualan bala-bala, tapi dia ngasuh anak yatim. Hebat. Padahal dia sendiri minum air keran gitu istilahnya. Iya. Hebat banget. Jadi orang ini memang nggak bisa dinurul sih ya. Jadi nggak masuk akal gitu kan. Secara logis kan kalau kita 3 hari baru nemu nasi kan, setiap hari minum air keran, tapi kita bisa sih buat modal jualan bala-bala gitu kan di kampusnya. Tapi dari hasil uang bala-bala itu Masih dikasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Apalagi Jawa Barat kan 20 tahun nih, Jawa Barat baru nemu orang seperti ini. 20 tahun loh. Jadi kan dana hibah nih, tadi setelah direvisi segala macam, totalnya jadi 1,73 triliun. Terus hasil akhirnya itu kira-kira menurut kalian berapa nih? Direvisi lagi nih sama dia, dari sekian 11 triliun itu direvisi lagi jadinya 1,7 triliun. Dia revisi, terus hasil akhirnya dia revisi lagi, kira-kira hasil akhir sampai orang DPRD itu ngamuk-ngamuk ngomong-ngomong kayak gimana? 500 miliar. Ya? Anjir. Dari 1,7 triliun itu dia revisi lagi, ini nggak perlu, ormas ini nggak perlu. Ya ini pasti nggak perlu. ngamuk lah. Anjir, jatah rokok hilang, Cok. Gue mau diselesaikan nih videonya di closingan. Oh ya, sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap di Justice Juice. Bye bye. Bye-bye.